Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Miss Syarina Putri dari program studi perbankan syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ekonomi makro Islam dari dosen pengampu saya, Bapak Zulkarnain MSI. Pada video kali ini kita akan membahas uang dalam perspektif Islam. Yang pertama, definisi dan sejarah uang. Sejarah uang secara pasti tidak diketahui kapan bermula. Namun yang pasti pada mulanya masyarakat zaman purba dahulu mengenai pertukaran karena setiap orang pada waktu itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Mereka mencari tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang ada di persekitaran untuk dimakan apabila lapar, dan mereka berburu binatang apabila ingin makan daging. Mereka membuat sendiri pakaian yang melindungi diri dari cuaca panas dan dingin, dan mereka membangun sendiri rumah dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar mereka. Ringkasnya, mereka mengusahakan sendiri kebutuhan mereka. Selanjutnya, perkembangan sejalan dengan zaman. Manusia mendapati bahwa mereka tidak sanggup memenuhi seluruh kebutuhan mereka dengan usaha sendiri. Oleh karena itu, mereka berusaha mendapatkan orang-orang yang saling menukarkan barang-barang sehingga muncullah sistem barter yang pertukaran barang dengan barang. Tapi ternyata terbukti bahwa sistem barter juga menimbulkan banyak kesulitan-kesulitan. Antara lain kesulitan untuk menemukan orang-orang mempunyai barang yang diinginkan dan dalam waktu yang sama mau menukarkan barang yang dimilikinya itu, serta kesulitan untuk mempertukarkan barang yang mempunyai nilai tukar yang sama atau hampir sama. Selanjutnya yang kedua, pengertian uang dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Keberadaan uang sangatlah penting dalam kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan globalisasi ekonomi dunia. Pertukaran barter sangat sulit untuk menentukan nilai dari suatu barang dan jasa. Tidak semua orang mampu untuk memproduksi barang yang dibutuhkan orang lain. Oleh karena itu, keberadaan uang sebagai suatu alat untuk memperlancar proses pertukaran sangat dibutuhkan. Dari sudut pandang ekonom, uang atau money merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Case dan Fair menjelaskan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang. Uang merupakan aset yang dapat dipergunakan sebagai alat transaksi. Uang bertindak sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa uang adalah suatu alat yang dapat dipakai dan diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu, nukut. Al-naqdu berarti yang baik dari dirham. Menggenggam dirham membedakan dirham, dan al-naqd berarti tunai. Bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Selanjutnya yang ketiga, adanya fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi konvensional, uang memiliki 4 fungsi penting, yaitu yang pertama, satuan hitung atau unit of account. Maksudnya, uang memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya double coincidence of wants, kehendak ganda yang selaras, tidak diperlukan lagi. Yang kedua, alat transaksi, medium of exchange. Maksudnya, uang juga berfungsi sebagai alat transaksi dengan syarat uang harus diterima atau mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Yang ketiga, penyimpanan nilai atau store of value. Maksudnya, fungsi uang sebagai penyimpan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga. Yang keempat, standar pembayaran di masa mendatang, standard of deferred payment. Maksudnya, fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang dikaitkan dengan banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan pada saat itu juga. Para pegawai umumnya setelah bekerja sebulan penuh baru mendapatkan gaji. Dengan fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang akan memudahkan perhitungan beberapa balas jasa atau pembayaran di masa mendatang.
karena diukur dengan daya beli atau purchasing power dibandingkan bila diukur dengan nilai komoditas tertentu. Selanjutnya yang keempat, yaitu permintaan dan penawaran uang. Perbedaan dan persamaan konsep uang yang merupakan flow konsep dan bukan stock konsep, yang merupakan public property dan bukan private property, serta tidak identiknya uang dalam modal. Sesungguhnya dapat ditelusuri dengan melihat teori rumusan mengenai permintaan dan penawaran uang, baik dari sudut pandang ekonomi konvensional maupun dari sudut pandang ekonomi Islam. Teori kuantitas mengenai uang atau teori permintaan uang Irving Fisher menekankan bahwa permintaan uang semata-mata merupakan proporsi konstan dari jumlah transaksi atau jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan, atau jumlah uang yang diminta di masyarakat adalah sebesar proporsi tertentu dari pendapatan dan dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yang konstan. Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa permintaan uang adalah untuk dibelanjakan dan bukannya disimpan sebagai kekayaan atau tujuan untuk spekulatif. Selain teori Irving Fisher, terdapat teori kuantitas mengenai uang atau teori permintaan uang sekelompok Cambridge. Teori ini lebih menekankan bahwa faktor perilaku dalam mempertimbangkan untung rugi dan permintaan uang selain dipengaruhi oleh volume transaksi dan faktor kelembagaan, juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, tingkat pendapatan, dan ekspektasi masa depan. Hal ini berarti persamaan Cambridge memusatkan perhatian pada penguasaan dan pemegangan uang dan bukannya pada pembelajaran uang adalah seperti yang ada pada persamaan Irving Fisher. Perbedaan penekanan pada variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan uang inilah yang dapat ditafsirkan bahwa konsep uang menurut dapat teori Cambridge dalam konteks ini adalah stock konsep karena faktor bunga dan ekspektasi masa depan yang tidak pasti. Sedang konsep uang menurut teori Irving Fisher adalah flow konsep, dan ini sejalan dengan pandangan ekonomi Islam bahwa permintaan uang dipengaruhi selain oleh volume transaksi dan faktor-faktor kelembagaan sebagaimana asumsi Fisher. Ditambahkan bahwa uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan ekspektasi masa depan akan memunculkan pemegangan uang atau memintaan uang dengan tujuan spekulatif. Akibatnya, bila suku bunga naik, ada kecenderungan untuk mengurangi uang yang dipegang. Yang terakhir, yang kelima, analisis terhadap kelebihan dan kekurangan. Dari pandangan ekonomi Islam dan konvensional mengenai konsep uang, persamaan dan perbedaan pandangan mengenai uang antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam di atas tentu meninggalkan pertanyaan apakah masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dari sini ada baiknya dilakukan upaya mengkritisi peran dan fungsi uang yang pada akhirnya memunculkan ide bunga pada kasus yang terdapat di ekonomi konvensional, terutama fungsi uang sebagai alat penyimpan daya beli atau pengukuran nilai kekayaan dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Sebab peran uang yang lain seperti sebagai alat tukar atau media pertukaran dan sebagai satuan hitung bisa diterima dalam ekonomi Islam. Menurut ekonomi Islam, uang adalah sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran atau medium of exchange, bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai aset dan kekayaan individu. Persoalan timbul ketika uang dianggap sebagai alat penyimpan nilai atau store of value. Dengan demikian, uang dianggap sebagai kekayaan yang dimiliki secara pribadi, padahal uang adalah milik umum atau public property yang harus selalu disirkulasikan. Dalam pandangan ekonomi Islam, pertukaran dan sebagai alat pengukur nilai. Karena itu, dalam ekonomi Islam, uang tidak boleh dijadikan sebagai penyimpan kekayaan apabila ditimbun dan diendapkan. Pada suatu tingkat teoritis, ekonomi Islam memberikan remedi mengenai hal ini dengan cara penghapusan sistem bunga dan dikenakan zakat pada uang yang tidak digunakan, sehingga diharapkan dapat mengurangi nafsu pemegangan uang secara spekulatif. Baiklah, sekian pemaparan dari saya terkait materi uang dalam perspektif Islam. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.